Oke, kembali lagi dengan Nyotografi. Jumpa lagi Bung, karya Bung Kristuaresa. Selama ini tinggal di Jakarta ya? Jakarta ya, Pak. Ya, jadi foto-fotonya ini semua di Jakarta. Di Jakarta. Pasar Ya. Induk Jakarta. Pasar Induk, nah, Kramat Jati. Emang itu tempat yang spesial atau bagaimana? Tiba-tiba apa memang aku mau bikin proyek di Pasar Induk? Ya nggak sengaja Oh, gitu, nggak begitu sengaja, nggak ya. sengaja gitu, begitu ngelihat Sambil kok makan. ada beberapa lapak yang masang poster Soekarno, ada yang poster pemuka-pemuka agama, itu kok menarik juga gitu. Kok hampir semuanya tipikalnya begitu gitu. Gitu ya. Gitu. Dan itu karena aku termasuk orang yang suka motret di pasar. Pasar ya. Gitu ya. Kenapa Itu tuh? dan- Nah, boleh deh Kak. Kenapa? Ada yang istimewa nggak sih yang dari pasar? Saya sebenarnya biasa aja kalau pasar. Nih kalau Bung Riz ini Aku apa yang sih menarik? seneng sebenarnya pasar itu bagiku ya, seneng dinamikanya aja. Dinamika di pasar ya? Rame segala gitu macam ada. bukan karena secara ada ideologi atau politis. Oh, nggak ada. Oh, nggak ada ya. Gitu aja sih. Jadi kalau dibilang buku ini politis apa buku cuma estetik aja nih? Terserah yang mau menilai gitu. Menilai, Kalau ya? menilai Iya, iya. mau lari ke politis, Iya. monggo silakan Iya, aja gitu. iya. Tapi ya kemarin juga sebenarnya kan pameran itu kan pengennya di Museum Soekarno di Bandung. Oh iya. Ya akhirnya dengan pertimbangan kita juga nanti, wah ini larinya ke politis nih, Iya, takutnya nanti ada yang tersinggung segala macam karena ada sebagian orang menyandingkan Soekarno tuh selalu selalu mewah. Oh Gitu. gitu. Itu di akhir. Sementara ini kan foto-fotonya di pasar Iya, gitu. iya. Nah, takutnya nanti ada yang tersinggung atau apalah gitu. Ya ini kan tapi fakta di lapangan kan bukan dibuat-buat. Iya, kan? makanya. Bukan dikonstruksi jadi seperti itu kan. Enggak. Tapi ini kan emang pengambilannya pendekatannya street tadi ya. Ya, aku nggak banyak. Ya sambil lewat lah. Sambil lewat aja ya. lah. Gitu yang menarik ya udah ambil gitu. Tapi kalau menurutku ya ini lebih bagus mungkin ya pendekatannya itu dokumenter kalau aku ya. Kalau aku lihatnya. Sebenarnya sih sebenarnya kesana gitu. Iya, lebih tadi kan kalau dokumenter kan pasti ada detil-detil personal di dalamnya. Betul. Gitu kan. Tokoh-tokohnya, orang-orangnya itu berasa kita ya. Kalau ini kan serasa anonim semua ya. Iya. Ya mengamatinya sih dari 2016, wah Soekarno apa sih gitu. Jadi orang ya udah mulai nanya-nanya lah gitu, kenapa sih gitu. Oh ternyata dari apa? Mereka tuh kan berjualan tuh dari kakeknya gitu. Oh, gitu ya? Gitu. Itu mereka udah mengidolakan Soekarno. Jadi mereka Nah, itu nggak tampak dalam buku ini ya. Iya, Hilang itu ya. dia. Padahal itu menarik loh itu. Menarik gitu. Saya lebih suka yang begitu tuh sebenarnya. Kalau street itu emang jadi sambil lalu ya, terlalu ringan gitu loh untuk Iya. sekelas Soekarno ya. Orang-orang pengagumnya gitu. Jadi kan tadi pendekatannya yang street ya, karena sambil lalu Oh, tadi iya. ya. Makanya street. Jadi semua ini memang tidak direncanakan dan berjalan begitu saja ya. Iya, memang begitu. Cuma pada akhirnya gue mencoba untuk wah ini kalau nggak nanya nggak mencari data kayaknya nggak sah juga nih gitu kan, cuma motret doang gitu kan. Harus tahu juga kenapa kok mereka memajang foto Soekarno, kenapa ada pemuka-pemuka agama dan sebagainya. Itu harus tahu lah. Makanya gue boleh bilang ya ini salah satu mungkin filosofi mereka, filosofi hidup lah. Iya. Ini juga ada sama ini kayaknya dia. Oh ya, Kan ini juga bagus ya. Tapi ini dua foto kan ya? Dua foto ini bukan poster kan ya? bukan ini ya. Jadi ini dua foto. Sebenarnya ini editingnya aja yang begitu. Oh, editingnya aja begitu. Kelihatan nggak sih ya? Oh, memang ditumpuk ini baru lihat juga saya nih penumpuk ini semacam kolase gitu, tapi bukan kolase Iya, maksudnya. bukan ya. kolase gitu. Bukan ya, karena emang ini karena emang berdekatan fotonya ini sama ini tempatnya lokasi. Oh, enggak. Oh enggak ya. Saya nggak paham juga nih kolasenya apa nih maksudnya. Bagian dari ini ya, gimmick aja sih. Saya ngeliatnya gimmick aja ini. Tapi emang yang ini emang wah ini luar biasa keren banget yang ini. Yang ini. Ya. Makanya ini ditaruh di tengah dia nih. Ini udah pansnya nih. Luar biasa yang foto yang ini ya. Sayang sih, saya entah kenapa ya pilihan tata letaknya tuh seperti ini ya.
kita ini banyak membuang space yang sebenarnya lebih bagus full aja full semua. full Saya merasa semua fotonya itu harusnya di fullkan aja gitu, seperti ini jadi gini. iya benar. Jadi semua foto itu full, jadi kelihatan besar. Nggak perlu ada kecil-kecil gini gitu ya. Kayaknya Baskara ini seneng makan wortel ya. Soalnya mata saya itu ngeliat nih gimana hilang gitu loh, semua kekuatan fotonya si Chris tuh rasanya hilang gitu dengan ini putih ini apa ya, untuk apa saya nggak ngerti nih. Ya padahal dengan warna yang ngejreng begini dari awal gitu merah gitu ya, itu nggak merusak ritme Sebenarnya begitu. iya. Kalau dia ingin menjaga ritme dengan memberikan space, baru ada istirahat mata untuk melihat kayak begini, ini nggak perlu sih gitu. Ya harusnya langsung aja full nih, Full. bakal powerful, lebih powerful lagi ya. Siapa nanti cetakan kedua mau mau diubah, saran saya sih begini aja nih, double page spread ini menarik, bagus banget ya. Dan cetakannya juga bagus itu, detail-detailnya kelihatan kalau kita memperhatikan secara detail ada orang-orang. Ya kemarin juga kan pas dengan Bang Erik juga kan, Iya. yang dikritisi ya kan justru itu. Oh gitu ya, sama Bang Erik ya. Oh, kecil gini nggak apa-apa, tapi kalau di fullkan semua kan malah Betul, menarik betul. gitu loh. Nah, ya tadi contohnya tuh yang bukunya Thomas Sowin itu yang Until Death Do Us Part itu. Iya. Lah itu kan menceritakan tentang apa? Kebiasaan di pernikahan Cina sana gitu. Dengan apa? Merokok gitu. Nah, itu semua full bleed tuh. Soalnya kan kecil seperti ini kan. Iya. Nah, kalau mau lihat contoh bukunya ada di YouTube itu. YouTube-nya Kumpul Buku Foto Yogyakarta ada itu, dia nge-share isinya seperti apa. Ya memang dia kalau begini, wow bener ya, beda ya. Beda. Jadi kalau ini sama ini kan beda nih. Ini nggak tahu pertimbangannya apa ini, saya nggak melihat esensinya dari tata letak seperti ini. Banyak ya, yang terbuang lah istilahnya lah. Jadi kekuatannya hilang rasanya. Nah ini kan enak dilihat ya. Ini juga termasuk yang menarik ya, tetap ini ada foto poster Soekarno. Ini kayaknya posternya Soekarno muda semua ya. Soekarno muda Iya, semua rata-rata. Soekarno Ya. muda ya. Zaman keemasannya Zaman Soekarno lah. kemasan semua ya. Woi. Cuman yang ini ya. Yang ini ya. Apa? Foto komersil lah ini. Contohnya foto komersil ya. Untuk menarik street fotografi biasanya penyandingan kan. Staf posisi segala Iya, macam. iya. Aduh. Ya nggak apa-apa lah ya. Semua memulai dari sini biasanya emang. Ada poster, ada orang gitu. Nah ini kan juga ini kan, yang ini Pak. Ya. Nah ini sayang banget kan kertasnya ini loh. Ini gedein aja udah cakep, merah putih soalnya kan. Nah ini detailnya apa nih kan? Jadi semua memang menyerahkan ke editor ya. Iya. Pilihan Iya. font ya. Untuk yang buku ya. Ya, font. Padahal nih kalau saya sarankan sini jangan mesin tik gini ya fontnya. Ini. Oh iya. Ini kurang menyatu dengan ini gagasan buku fotonya ya, konsepnya gitu. Ini, kalau saya sih, kalau ada orang yang bisa nulis Latin kayak era proklamasi tuh, proklamasi kan ada tuh. Iya. Itu menarik kan? Menarik, Iya, ya. lebih menarik loh sebenarnya itu. Karena kan ini kan konsepnya kayak buku dagangnya ini Buku ya. dagang, Buku iya. dagangnya Buku dagangnya penjual ya. penjual di pasar. Ini menarik. Ya, buku kecil yang mengundang polemik waktu di Jakarta. Lumayan rame lah. Lumayan rame lah ini. Jadi ya buku foto itu bukan cuma sekedar keindahan dari foto-fotonya ya, tapi bagaimana dia bisa berada di masyarakat, dibicarakan gitu. Dan itu yang lebih penting sebenarnya kan. Sebenarnya itu. Daripada buku bagus mahal tapi langsung masuk rak gitu. Banyak banget tuh buku foto aku kayak begitu tuh. Nah ini lumayan nih bisa dibicarakan itu kan. Bagus lah. Yang review baru si Agus Nonot aja ya? Kayaknya baru Agus Nonot ya. Bang Omar kalau mau review monggo silakan. Ini udah bagian dari review tadi kan gitu. Jadi kan ini era video nih, bukan era menulis lagi kan ya. Oh iya, Benar, jadi orang lebih suka nonton video daripada menulis. Kalau menulis di share nggak ada yang baca kan? Nggak ada yang baca, orang Padahal kita nulisnya udah setengah mati. setengah mati, mikir segala macam. Riset juga kan. Iya. Bung Kris harus melanjutkan perjalanan ke Pekalongan ya? Ke Pekalongan. Pekalongan hari Jumat ya? Jumat ada acara di Oh, sana. hari Jumat di Pekalongan ada acara. Ya ini pasti
tayangnya ya nanti setelah itu. Tapi hari Jumat ada di Pekalongan. Itu bagian dari ini ambasador Fuji itu. Enggak, kebetulan Oh, enggak. ada yang minta untuk ngisi di sana, ya udah sekalian lah kayak gitu kan. Jadi ngisi di sana ya. Soalnya pernah dulu sampai Makassar kan. Sampai Makassar pernah? Pernah ya? Iya. Itu saya di Makassar tuh saya lihat, saya kebetulan pas di Bulukumbanya, tapi saya dapat info dari kawan di Makassar, oh ini ada bungkus nih di Makassar gitu ya. Itu pas ini ya, Tahun berapa itu ya? tahun 2020 kan, itu 2019 ya? 2019 kalau sebelum, nggak salah. sebelum pandemi. Sebelum ya? pandemi. Luar biasa. Emang itu ya, apa kalau kita sebagai ambasador gitu siap ditempatkan di mana saja ya? Sebenarnya sih nggak juga gitu, karena memang kebetulan kosong aja. Oh, Kita udah kan kosong ya? ya aku kan kerjaan udah nggak ada yang lain gitu. Iya, iya. Jadi ya udahlah, mereka minta ke Iya, sini ya iya. udah yuk gitu. Ini ada proyek selanjutnya nggak? Apa yang sedang dikerjakan apa? Apa memang gimana? Ada. Ada ya? Tapi masih rahasia ya? Hah? Atau apa? Enggak juga sih, kalau dibilang rahasia juga enggak gitu. Mungkin foto-fotonya mungkin udah ada yang kelihatan di Instagram atau apa, tapi ya tinggal nanti gimana lah. Oh gitu. Sama Rose lagi udah ada pembicaraan? Enggak tahu belum. Belum ada ya? Kalau ngomong sama penerbit seperti ini ada kontraknya nggak sih? Oh enggak ada. Oh nggak ada ya? Jadi cuma tulisan aja, tulisan. Udah sambil ini. Iya kayak. Aku pikir kan gini, mereka minta bantu di fotografi man itu. Ah, Ya udahlah terusin aja deh oh, gitu. gitu. Jadi nggak ada apa royalti pembagian nggak ada. Lu kasih dong fotografer dari dulu gitu aja. Enggak, bagi hasil sih ada. Ada gitu. bagi. Oh bagi hasil ya Iya, sistem. bagi hasil. Karena kan produksi mereka semua gitu. Iya iya. Ya, tapi kan foto kan juga nggak murah. Gitu makan soto di Iya, pasar induk berapa? benar. Tiap minggu kan. Dari 2016 sampai 2019 ya. 2020 ya ini. 2020 ya. Itu kan berarti kan 4 tahun ya. Proyek 4 tahun ya. Bukan sesuatu yang mudah gitu. Bagi fotografer tuh. Dan sebenarnya sih kalau tadinya ini Iya. itu udah aku tuh udah sempat ngobrol sama teman-teman yang lain Iya. gitu. Tapi konsepnya bukan Soekarno aja Oh, gitu. Tapi ternyata yang si Rose minta Soekarno-nya aja. Ya Iya, udahlah. ya sebenarnya menarik sih. Menarik. Aku melihatnya ini sebuah apa ya tema yang menarik sebenarnya. Cuman emang masih agak terburu-buru belum. Agak terburu, Iya, benar. belum dikonsep dengan ini matang gitu. Iya. Termasuk pilihan fotonya kan juga. Ya kan? itu tadi Bang Omar, jadi Iya. sampai kita harus komunikasi dengan Iya. si pihak penerbit juga Iya. itu aku harus dengan Zoom meeting gitu kan, jadi kayak Oh, gitu ya. Kendala ya. kalau aku pikir kendala karena nggak langsung Iya, ketemu iya, gitu. iya. Ya memang sulit ya. Gitu. Itu padahal cuma berapa orang ya, 1, 2, 3, kadang-kadang cuma 5 orang, nggak 5 banyak orang, gitu. iya, iya. Cuman nggak dapet feel-nya Nggak gitu. dapet ya. Iya, emang. Karena kita nggak fotonya nggak dicetak, harus cuma sambil lewat gitu ya, kayaknya kurang maksimal ini. Iya. Dan kebanyakan memang kalau diperhatikan ya buku foto yang terbit di Indonesia itu fotografer pasti sangat terlibat dengan pemilihan foto gitu. Jarang yang melepas gitu. Karena mungkin egonya fotografer ya. Hah, gitu gak? Mungkin juga ya, tapi aku di sini Benar-benar lepas. benar-benar lepas kalau yang buat Benar-benar buku lepas ya. Oh, Yang buku ini benar-benar benar lepas, lepas ya. ya. Jadi emang ini Karena memang apa ya itu tadi, karena waktu dan udah terlalu mepet gitu ya, mungkin akhirnya udah nggak ada komunikasi lagi, mereka langsung putuskan untuk dibikin sequencingnya seperti iya, itu, iya, pemilihan fotonya ya itu gitu loh, ya udah gitu. oke Cuk, nanti kalau kalian ingin beli bisa di Unop. Unop Di Unop ada, pesan aja di sana. Saya juga pesannya kemarin di Unop. Ya ternyata buat saya buku ini walaupun emang di atas rata-rata harganya, tapi ini patut kita koleksi. Ada pembelajaran ya dari sini ada. Jadi setiap buku tuh mestinya memberikan kita insight, pembelajaran lah. Gitu ya. Paling enggak itu memang ada kekurangan di sana sini. Tapi ya namanya buku foto ya pasti begitu. Itulah gunanya kritik kan gitu ya. Oke, sebelumnya kita menutup, nah ini kita ngobrol dikit nih karena kan Bung Pres ini kan salah satu penggiat street fotografi ya. Iya. Ya banyak dikenal sebagai penggiat street fotografi lah ketimbang dokumenter kan gitu. Iya, Ya, betul. street fotografi.
kan nanti hari Jumat akan ke Pekalongan untuk nge-treat bareng. Kalau tempat favoritnya tadi pasar katanya. Iya, Kalau di Pekalongan rencana mau di mana tuh? Pekalongan belum tahu ini belum tahu, kemana. belum pernah Jadi kayak sebenarnya kayak kemarin Kali Code yang gitu ya. di sini juga itu pemilihan karena aku yang milih gitu loh. Nah, nanti yang di Pekalongan ini juga ya mungkin ya nggak jauh-jauh lah, paling, ya. tapi kayaknya lebih biar mereka aja lah. Biar Aku mereka ya. kan nggak tahu Wilayah. Pekalongan wilayah kayak apa gitu. Nah, ini kan Bro Grace street photographer dari Jakarta. Saya kemarin ya nonton YouTube waktu isoman, iseng-iseng lah. Itu ada motret di Kalijodo. Saya baru tahu tuh, motret di Kalijodo. Terus ternyata ada kayak keamanannya kan, keamanannya bilang ke fotografernya, udah izin belum masuk sini, bawa kamera kan gitu. Nah, kalau Bung Grace sudah pernah motret di Kalijodo belum? Udah. Berarti sudah kenal sama orang-orang sana ya? Kurang lebih begitulah gitu. Enggak, jadi pernah nggak ditanyain gitu, mana ininya izin permitnya untuk masuk sini motret? Tahu gue di Kalijodo kayaknya nggak pernah ditanya gitu. Ya. Jadi nggak tahu ya, mungkin pas yang baru-baru ini mungkin karena tempatnya udah mulai sepi. Karena dulu kan rame banget. Iya. Ya ini yang baru-baru ini kan setelah jadi taman bermain Air Petra itu kan ya itu ya sempet rame kan gitu. Cuma waktu saat rame itu nggak ada yang nanyain tuh. Nggak ada yang nanyain. Saya juga jadi begitu mulai sepi, mungkin ada orang masuk, mulai ditanyain jadinya. Iya. Kalau di sana nangkapnya apa tuh? Wilayah yang seperti apa sebenarnya kalau jodoh? Tapi kalau jodoh yang sekarang itu udah nggak kayak dulu. Gitu. Tapi pernah motret yang dulu belum? Yang dulu pernah. Pernah ya. Itu sebenarnya kondisinya itu perkampungan yang seperti apa? Perkampungan kan itu? Iya, perkampungan ya? Padat aja. Cuma ya kalau siang gitu kita datang ya kayak perkampungan biasa gitu. Begitu udah mulai sore, mulai kan ada ya orang akhirnya ngeliatnya jadi lokalisasi gitu. Iya, karena itu kan ya direlokasi. Iya. Jadikan taman deh. Iya, tapi sejauh dulu aja nggak pernah ada yang nanya kok gitu. Gitu. Itu pernah tapi memang gue dulu motret ke sana juga nggak pernah langsung, ya paling kamera di luar gitu. Udah asal tahu dia bahwa gue pengen motret gitu. Tapi gue nggak pernah kadang-kadang nggak motret malah gitu. Jadi kadang-kadang duduk dulu di warung gitu kan, ngobrol-ngobrol dulu, akhirnya ya mereka tahu gitu loh. Itu strategi ya, nongkrong di warung dulu atau memang jangan masuk bawa kamera langsung gitu, enggak? Gimana itu pendekatannya? Kayaknya ya harus ya strategi lah. Kita nggak bisa bawa kamera langsung gitu langsung. Ya kadang-kadang bayarin orang kopi ya cuma 3.000 nggak apa-apa lah, yang penting kan kitanya aman gitu loh. Dia tahu siapa kita paling nggak ya? Paling nggak gitu. Iya, itu nongkrong ngopi nih ya. Iya. Itu makanya kameranya kecil-kecil ya kalau Bung Grace. Kalau saya perhatikan dulu tuh yang pakai Olympus ya. Dulu Olympus. Kan kecil juga tuh ya Olympus. Kecil juga. Pen F. Jadi kan orang sana ngeliatnya, ini paling apalah gitu ya. Atau mungkin bawaan ya. Tapi nggak juga sih, dulu awal-awal motret di ruang publik itu justru pakai Canon DSLR dulu. Awal-awal gitu. Iya kan eranya DSLR dulu kan gitu. Mirrorless ya. Menurut gue sih gak ada beda aja gitu, mau DSLR apa enggak, tergantung balik lagi ke kitanya gitu loh. Itu memang bawaan kali ya. Memang ini orang ya mungkin subjektif ya yang ngelihat siapa ya. Orang pontang-panting so jagoan kan bisa gitu ya. Kadang-kadang maksudnya nggak begitu, emang dia gayanya begitu. Mau diapain kan ya? Bisa jadi ya. Kalau di kemarin kalau kayak di Kalijodo itu gitu tanggapannya di sana tuh seperti apa tuh? Saya pernah sih ke Kalijodo motor, cuman gue ngeliat Kalijodo kemarin sih ya karena rutenya kan memang bukan ya karena ngikutin teman-teman sini yang udah sering gitu. Satu memang pagi itu cenderung sepi gitu. Ya? Sepi. Pagi ya? Iya pagi gitu. Belum ada aktivitas. Belum ada aktivitas banget gitu ya. Jadi nggak nemuin yang namanya orang negur gimana gitu, enggak gitu, kita lewat nuwun aja ya udah, mereka cukup ramah lah gitu. Oke, itu tadi sedikit tentang street fotografi, sekilas saja. Nanti kalau
ingin belajar lagi nanti follow aja. Tapi udah pasti udah follow lah ya. Terus ya, followernya sekarang udah berapa Instagram deh? Ada ratusan ribu ya? Hah? Berapa nggak tahu. Nggak tahu ya. Kalau kan Terakhir itu 14 berapa lah 14 gitu. ribuan ya. Ya itu untuk street fotografi cukup banyak itu 14 ribu. Nggak tahu juga kenapa gitu orang Iya. follow ya. Iya, karena mungkin inilah ya pengen tahu kan, orang kan follow pengen tahu. Saya kan misalkan saya follow Wulan Guritno, saya kan follow Wulan Guritno. Karena cantik. Apalagi Aku mau nggak terlalu mikir yang begitu ya. Gitu sih, yang penting udah motret, bisa berkarya, Oh, bisa gitu ya. sharing sama Iya. teman-teman, Iya, udah iya. gitu aja. Termasuk produktif kan sebenarnya bagus kalau foto. Sehari berapa kali kalau ini unggah foto? Enggak, sekarang udah Jarang. agak jarang. Pandemi ini karena memang pandemi jarang ya? keluar Iya, gitu. iya, memang. Dan ada beberapa foto yang memang sengaja nggak Nggak tampil itu ya? lah, nggak tampil lah. Supaya apa? Mau disimpan untuk nanti buku foto gitu? Paling nggak kayak seperti itulah. gitu. Gitu. Dikasih Edo tuh. Kalau nggak buat pameran ya buat Oh gitu ya. buat buku Iya, lah. iya. Jangan semua dikasih gitu ya. Paling nggak gitu ada apa ya? Selama gue motret juga gue pengen ngasih ke orang kayak apa sih gitu Oh, loh. gitu. Ya, Jadi yang analog yang belum diunggah ya. belum. Oh, gitu. Sekarang kan lagi naik lagi nih, ya toh. Orang mau pakai film. Oh. Emang harganya jadi tinggi gitu, banyak yang mencari kan, jadi harganya tinggi. Kalau untuk prosesnya sendiri, Bung Grace, untuk film Untuk film sendiri. sendiri ya. Berarti nyuci sendiri ya. Itu sendiri kan kebetulan yang ini kan memang black and white semua. Oh, BW semua. Ya. BW semua jadi mendingan sendiri deh gitu. Pakai apa sekarang BW-nya? Apanya? Filmnya pakai apa? Kak? Film mungkin pakai 3X. 3X ya. Itu filmnya Sultan. 3X sekarang harganya udah 180-an mungkin. 90.000 tuh satu roll. Iya kayak gitu. Wah, ngawur ya. Saya pakai foam apaan aja yang 90.000-an. Kemarin beli yang foam apaan, nggak tahu hasilnya gimana. Ya, gue juga dikasih soalnya. dikasih, ya? Jadi Iya. ada beberapa teman. Enak aja jadi fotografer seleb gitu, seleb dapat. Kalau ngomong sedikit lah tentang ambasador lah ya, boleh ya? Oh boleh. Nggak apa-apa. Ini kan sekarang dulu ambasador Olympus. Dulu join di Olympus. Join Ya. Olympus sekarang udah nggak ada lagi di sini ya? Udah nggak ada Nggak di ada sini. lagi ya. Berarti semua ambasadornya udah nggak ada berarti? Yang dulu? Udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Nah, sekarang beralih ke Fuji ya? Ke Fuji. Nah, kalau di fotografer gitu pengen jadi ambasador itu ngelamar atau gimana? Kayaknya enggak lah. Enggak ya, gitu. nggak ada lamaran gitu ya? Portofolio dikirim ke Fuji Jepang gitu misalkan? Oh nggak? enggak. Enggak ya? Enggak. Emang dipantau ya? Emang mereka kayaknya ya mungkin mereka yang mantau gitu Oh, ya. gitu ya, yang mantau. Ini Tiba-tiba nih ya. ngontak aja gitu Oh kan. gitu ya? Udah nggak di Olympus kan gitu. Ya udah. Bisa join nggak gitu. Ya udah. Kalau itu ada kontraknya nggak? Oh ada. Ada ya kontraknya? Ada kontrak. Jadi nggak boleh pakai apa misalnya gitu ya? Biasanya nggak? Iya, misalnya HP gitu. Ah, Terus gua unggah di Instagram gitu dengan nyebutin mereknya itu nggak boleh. Oh, udah nggak boleh lagi. Cuman kalau cuman kita nampilin tanpa nyebut Merek? brand, ah. oke lah nggak apa-apa. Oh, itu termasuk yang diatur dalam Ya. ini ya? Ya, jadi kalau untuk penggemar macam-macam kamera nggak cocok ya? Iya benar. Jadi kalau misalkan sekarang ambasadornya Fuji, pakainya Fuji. Oke Fuji. Tapi dapat kamera dikasih. Dapat kamera. Dapat kamera. Bisa milih nggak? Kan kalau Gua Fuji kemarin kan kayaknya- Expo 3 tuh keren banget kalau Expo 3 tuh. Kemarin itu karena mereka lagi promo baru keluarin XE4. Wow, Expo. Jadi akhirnya Ah, pakai itu dulu deh gitu. Expo 3 loh. Yang street style Expo 3 apa Fuji X100V ya. Iya. Nah, itu yang ya memang mereka produknya Next gue minta itu deh. oh iya X100V. X100V lah ya. Minimal itulah katanya kan kalau Fuji itu ininya warnanya katanya yang itu ya. Ya bagus ya. Apa ya? Dia mungkin lebih ke color simulation Oh, gitu. color oh iya Ya simulasi film warnanya. film simulation Iya, itu kan yang jadi iya. daya jualnya mereka. Iya, iya gitu. simulasi Nah, itu. Ya. Iya memang sih menarik sih. Aku juga pernah pakai X100F kan dulu. Warnanya yang chrome klasik itu kan, Ya. chrome klasik itu kan. Tapi semua orang kan pakai itu, jadi warna sama semua. Itu yang saya nggak suka, makanya saya jual tuh. Tapi Expo 3 itu menarik ya.
Ya sedikit lah kita ngomongin kamera aja, mumpung ada ambasadornya gitu. Kalau nitip beli gitu, ada diskonnya nggak? Ada nih. Ada ya? Kebetulan masih belum dipakai. Oh masih ya, oh ada jatahnya ya? Ada jatahnya. Dulu tuh Puji pernah, ex fotografer pernah bikin buku, di Indonesia tuh ada tuh yang X, di situ ada si siapa gitu loh, ada termasuk yang Kurang ngikutin ada sebenarnya. si Gatot, ada Mungkin. si Leonardo situ, ada lagi yang dari mana nggak tahu lah itu. Ya pendekatannya banyak street juga. Ada tuh saya masih punya bukunya tuh, Puji X, Puji X. fotografer ya. Aku malah nggak ngikutin Oh, malah. nggak Nggak ngikutin. Terakhir kan buku foto Indonesia yang terbit ini kan. Nah, jumpa lagi. Tapi kemarin mau terbitin lagi ya si Rose ya. Oh iya. Oh ya. Zin ya ini. Oh Zin ya? Zin. Oh Zin. Oke lah. Karena waktu sudah menunjukkan pukul berapa nih kita ini? Wah, nggak tahu. Oh, udah Ini kira ya. nggak pakai jam nih. Oke, bersama dengan bintang tamu yang lain, bintang tamu ya. Semoga Bung Kris sampai Pengalongan dengan selamat ya. Sukses terus sebagai fotografer dan tentu menginspirasi kita fotografer di Indonesia ya. Oke. Baik. Mudah-mudahan, amin. Ya, sip. Thank you Bung Kris ya. Oke.